Halo, di sini saya akan bicara tentang teori teori apa? Teori individualis. Di sini di sepak bola bisa mendapatkan teori individualis tergantung Anda semua yang ingin individualis semuanya. Individualis itu adalah sesuatu yang dalam permainan sepak bola boleh aja, boleh setengah, boleh jadi yang individualis. Jadi dia ada namanya greatest athlete. Kalian bisa di sepak bola main individualis. Kalian mainnya kayak Zlatan Ibrahimovic individualis, tapi kalian harus mengorbankan kemenangan probability kemenangan Liga Champions atau Champions League itu susah, akan menurun kalau saya riset ya. Kalau misalkan main egois individualis kayak Zlatan Ibrahimovic tidak akan pernah dapat Liga Champions seperti Cristiano Ronaldo, Lionel Messi yang mendapatkan Liga Champions 5 kali dan 4 kali. Situ Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo atau Javier Zanetti atau Diego Milito itu mendapatkannya secara kolektif, mainnya ompor-omporan individualis. Dia nggak mentingkan diri sendiri, nggak egois, nggak kelihatan arogan di pertandingan. Nah, kalau sini kan ada yang arogan atau apa, boleh individualis teori dulu, tapi ya kalian harus bilang nggak bisa jadi atlet yang hebat sebagai individualis, mendapatkan greatest athlete all the time di 21 century ini kan. Kalian main-main, kita bicarakan tentang individualis, itu atlet sepak bola ada namanya Zlatan Ibrahimovic. Dia itu individualis banget, jadi dia egoistik, orang egoistik ya, saya lihat arogans dengan kata-kata dia bilang Tuhan patung apa, itu kan arogan, tapi ya itu biarkan dia. Tapi kita bicarakan tentang egoistik ya, egois ini individualis banget man. Kalau selama saya jadi fans Inter ya, melihat Inter, wah Zlatan Ibrahimovic tuh nggak banget. Kalau di Champions League boleh di Serie A dia hebat, tapi di Liga Champions nggak ada apanya. Dia tuh main individualis, membandingkan diri sendiri, menguntungkan diri sendiri, dan tidak mengutamakan pertandingan kolektivitas antar tim. Individual semua mainnya, ini teman-temannya kayak dilupakan mainnya tuh. Kayak wah udahlah, kelihatan lah insting saya, intuisi saya tuh seperti dia tuh udah beda banget mah. Kayak di game itu beda ya, jadi dia mainnya nggak kolektivitas, otaknya tuh yang di dalam otaknya dia, dalam permainan dia, di brandnya itu ya. Maksudnya gue harus paling hebat dan terang lainnya dia teman-teman gue gitu, dia mau jadi bintang sendiri gitu. Insting saya mengatakan begitu, tell me saya begitu, itu insting saya sebagai apa, atlet ya, yang saya melihat sepak bola, kompetisi apa, futsal apa, sekolah bola, ya semua banyak pertandingan. Inter Milan 2 jam itu kan lama ya, jadi setiap pertandingan tuh ada ketegangan, nama insting saya bangun gitu ya. Nah di sini kalian harus belajar nama teori individualis. Itu kayak egoistik, arogan, kata-katanya kalau di interview itu yang nggak enak banget itu ya, kata-katanya menjerumus ke diri sendiri, membanggakan diri sendiri, padahal kalau sepak bola tuh artinya main tim 11 tim, dia bukan satu orang. Emang dia pemain boxing? Bukan boxing. Kalau boxing bola sendiri lah, pemain sepak bola beda, boxing kan. Tinju tuh beda ya. Jangan samakan sepak bola dan tinju atau yang pertandingan lainnya. Atau orang-orang lain kayak tenis itu boleh sendiri tuh, kayak Rafael Nadal gitu, Roger Federer boleh, Formula One, MotoGP, Rossi, Michael Schumacher boleh. Tapi kalau sepak bola main kolektivitas tim, di sini mainnya tim. Jadi kita semua rame-rame berdukung, kayak fans itu kan kayak pemain ke-12 ya, mendukung spiritnya itu, jadi ada imun spiritnya itu, jadi ada pemain-pemain profesional. Kalau dibangunin semangatnya orang fans tuh enak gitu loh. Nah, di sini kalian belajar tentang namanya individualis, teori individualis dalam sepak bola. Di sini kalian boleh individualis, tapi kalian harus mengorbankan Champions League. Saya rasa semua pemain individualis yang saya lihat dalam histori sejarah sepak bola nggak ada yang dapat Champions League. Paling top skor bagus, tadi 16 besar, 8 besar semifinal, jalan kayak main 8 besar kalau nggak salah, 8 besar semifinal di PSG PSG Paris Saint-Germain ya. Dia individualis mainnya, omongannya juga lebay kan, kata-katanya yang patung lah, menjadikan patung di Eiffel itu kayak sombongan tidak tarik, itu udah boleh dilakukan oleh pemain tim atlet manapun. Kalau ingin memenangkan Champions League boleh, kalau misalkan kalian cuma memenangkan Liga 1, Premier League boleh, tapi kalau misalkan kalau hebat banget, talenta banget, kalau ini dari Movie belum talenta banget ya, kalau saya kira ya belum talenta. Saya udah riset, dia belum talenta. Orang paling bertalenta aja kayak sekarang nih Lamine Yamal aja yang dibilang Simone Inzaghi, akhirnya kan 50 tahun sekali aja bilang Barcelona era, bukan Lamine era. Nah situ dia mainnya kolektivitas, dia mentingkan tim ini sendiri. Nah di situ dia nggak sombong, nggak arogan, itu bagus. Tapi satu sisi dia sebagai rival saya, kalau misalkan saya flat Inter, saya dia ingin dia kalah gitu kan. Di sini Inter Milan talentanya masih ya lumayan, talenta hebat semua ya, mentalitinya juara semua, asal dia mau pasti semangat, spirit gue Inter Milan akan menjadi yang terbaik ya. Teori individualis
Individualis itu adalah suatu dengan sendiri. Jadi kalian memberikan diri sendiri menjadi individu yang superstar, kalian bisa jadi superstar. Boleh begitu, boleh. Jadi nggak pentingin teman kalian, apalagi kalian saling cemoh-cemoh lah, kalian tim kalian tidak ada chemistry sama sekali, boleh. Kalian harus punya talenta dan kerja kerasnya lebih gigih lagi dari sebelumnya. Dari misalkan cuma 1000 push up jadi 20.000 push up gitu. Nama individualis ya. Teori individualis ini saya lihat, saya pelajari ya, saya riset dan akhirnya mengembangkan ini kan. Saya ngomong kesini, saya percaya diri ngomong di kanal YouTube saya ini kan, karena saya udah mencoba dengan insting saya berasa benar gitu 100%. Saya mencobanya melihat, wah ini kan dia nggak pernah menang Liga Champion, egois mainnya, itu berarti individualis. Liga Champion itu prestigius ya, dimana prestigius itu susah dapatkan dengan satu orang, dapatkan dengan kerja keras. Pasti pertahanan ya, dia menyerang, jalan ini penyerang lagi. Soalnya dia egois, jadi rusak tim ada tuh. Ini energi di tim satu tim itu jadi berbeda daripada sebelumnya. Misalkan di game itu diganti dari Jelatan ke sama Eto'o, nah situ bagus tuh energinya, energi positifnya ada sama tim, akur chemistry-nya ya kan. Pas insting saya bilang, wah yakin menang table winner, situlah. Ada semua semifinal, Barcelona doang tuh dia finalis ya. Barcelona masalah deh, Barcelona doang finalis. Situ saya dikalahkan oleh Inter Milan karena ego-egoisan. Jadi chemistry-nya jelek gitu sama pelatih sama semua kan kerjanya dia kan, timnya dia. Akhirnya tahun depan dia pindah kan, beradu argumen, dan di buku Pep Guardiola, coachnya Barcelona sendiri, dia negatif ini pindah ke PSG akhirnya kan. Itu karena kesombongan dia. Itulah Champions League tidak pernah menang tes manis. Champions League yang paling saya inginkan emang kalau sebagai fan Inter Champions League ya, Liga Champions yang paling saya banggakan dari Inter. Saya cuma sekali doang saya dapat juara Liga Champions, yang final, semifinal, pasangan semifinal, perempat final. Sama saya jadi fan Inter tuh saya wow, dapat semifinal sekali, final sekali, table winner sekali. Cuma sekali saya masih tes sama, wah tuh lega, saya bangga, saya senang, bukan main sampai wow, bangga banget itu. Saya bangga fan Inter itu ya, karena menurut Champions itu paling susah ya. Saya sendiri kan kayak di semua lini masa Champions itu paling bergengsi di mana-mana ya, banyak followernya, paling disukai sama semua orang. Itu saya paling susah itu dikejar ya. Selama saya jadi fan itu saya mencoba berapa cara, strategi saya di riset di rumah saya membantu dia tuh cuma sampai final 2023 itu Istanbul kalah Mas City 1-0, mengalahkan AC Milan di semifinal. Itu udah paling pantas. Tahun lalu kalah 16 besar. Setelah itu lalu lagi sekarang di final ya. Saya berusaha, saya berdoa juga, saya berusaha sekarang untuk membantu Inter mengalahkan Barcelona tahun hari ini juga ya kan. Kayak berusaha di sini saya menulis ini membicarakan ini ke kalian semua karena saya percaya diri. Akhirnya apa, Inter bagus. Saya riset, saya bantuin dengan ilmu saya, teori saya, riset saya ini. Saya bisa jadikan makalah buku. Saya akan tulis di mana historian asal Spanyol atau Inggris. Saya percaya diri karena saya berasa membantunya benar ya kan. Di sini mungkin ada apa, formality juga, ada konteks money juga. Saya juga berusaha ya untuk karir saya juga ke depannya. Di sini kalian bisa belajar tentang teori individualis ya. Kalian boleh melatih sendiri dan merasa ego kalian lebih besar daripada ego pemain lainnya, dan merasa kalian lebih besar dari klub itu sih, boleh. Kalian harus benar-benar kerja kerasnya lebih gila daripada sebelumnya. Misalkan cuma tim teman-teman kalian yang kalian bareng kerja sama bareng, sekarang teori latihan bareng cuma 1000, kalian menjadi 200.000 menjadi bintang. Wah, tapi ada kelemahan di sini. Saya akan asumsikan kesimpulannya adalah di kalian tidak pernah bisa merasakan tes manisnya Liga Champion dan merasakan kompetisi yang sangat luar biasa seperti prestigius di Indonesia. Misalkan apa prestasi yang terbesar misalkan di Asia, misalkan kalian di Persija, di mana futsal, kalian nggak bisa merasakan manisnya prestigius. Kalian bintang tapi bukan prestigius. Saya nggak pernah merasakan prestigiusnya kayak Marco Materazzi aja nge-show off itu kemana, kayak Zlatan Ibrahimovic show off gue punya piala Liga Champions Serie A. Di situ dia nggak bisa show off saling egoistik, tensionnya ada dalam permainan bola antar permainan, antar musuh, antar rival, antara teammate juga sebelum. Jadi itu Materazzi pernah agak sombong-sombongan saya lihat di sosialnya kan. Saya tahu kan Marco Materazzi yang ditanduk kalau Zidane itu, nah itu juga dua pemain Inter tuh dia. Situ dia show off dengan pialanya. Nggak bisa apa-apa, dia punya piala apa-apa, cuma bintang tapi apa piala. Sini konteksnya dia berhasil jadi bintang tapi dia berhasil sebagai
player pemain hebat profesional pada umumnya. Kalau incaran paling utama kalau di sepak bola itu apa sih? Trofi. Dengan trofi kita bangga ya kan, kita dianglukan, sering dibanggakan dengan trofi itu. Nah sini Abdul Raji itu show off-nya bukan main sama dia, saya mau di tag malah di Instagramnya ya. Ini kan belajar teori individualis boleh tapi bisa melemahkan kalian, probabilitas kalian kemenangan di kompetisi yang paling prestigious di negara Anda atau negara kita Indonesia ini. Misalkan prestigious banget nih, bergengsi banget, tapi susah menang. Karena kan ada kesombongan di situ. Main permainan tim, futsal tim, sepak bola tim, sepak bola tuh tim, jadi susah menangnya. Cara menang sepak bola nggak bisa menang sendiri, kan nggak bisa egois di sini. Jadi dalam pernah bisa juara apapun trofi kalian, boleh kalian bisa di superstar, di all star, tapi nggak bisa jadi namanya. Itu ya saya, kalau misalkan talenta banget kalian boleh lah, kalau nggak talenta banget jangan pernah. Karena ini harus bertalenta semua ya, orang terpilih ya. Mungkin kalau saya riset nih, sepak bola itu yang bermain orang terpilih dari Tuhan, dari apa alam ini kan kita misalnya akhirnya terpilih di sepak bola nomor 1, dia memainkan nomor 1 olahraga terpopuler di dunia, ini paling paling berharga, paling hebat. Dan ternyata atlet lain saya boleh bisa kan, saya besar kepala sombong arogan ya benar. Sepak bola itu adalah olahraga terbaik yang pernah ada, nggak pernah ada yang bisa ngalahin sepak bola dalam 30 terakhir ini. Saya lahir tahun 92, 32 tahun ini sepak bola back to back. Kalau cari data di YouTube, saya lihat print screen di YouTube, lihat semuanya dari tahun 90 sampai 2025 sekarang, olahraga nomor 1 di dunia adalah sepak bola. Tidak ada yang bisa ngalahin football, soccer dalam sepak bola. Nomor 2 kriket, 3 hoki. Di sini beda 1 miliar desan ya, kalian desan ya. Nah, itu ada udah kredibilitasnya udah ada. Jadi kan percaya sepak bola tuh warga terpopuler, orang terpilih, orang terpilih. Jadi apa sih nama artinya? Jadi kita gampang disukai itu olahraga, artinya tapi kalau misalkan suka bola, wah jadi atlet aja disukain oleh orang gitu loh, gampang disukain, well like. Jadi artinya sepak bola bersatu ini berat, heavy pressure-nya, tekanannya, kalian harus benar hebat. Kalau menjadi orang terbaik di sepak bola, kalian terpilih, akan baik suka gila-gila oleh anda, jadi fanboy kalian, jadi fan kalian kalau sepak bola ini namanya. Jadi kalian lebih baik fokus sepak bola kalau misalkan ini sepak bola dengan karya anda, karena potensinya besar sekali ini terbaik. Ini karena akan disukai banyak orang, dikerejiin, digilain, dan banyak yang sukain cewek walaupun cowok ya, saya bilang itu ya. Saya nggak bohong, saya tidak ngomong dengan rekayasa, ada buktinya sekarang semuanya sekalian ya. Kalian harus belajar sepak bola dari sekarang.